faktor lapak. Oleh karena itu, nah untuk lapak ini kita tidak tahu, hanya saja ketika menemukan lapak yang bagus, manfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa juara. Ambil ikan sebanyak-banyaknya di lapak itu, kesempatan, jangan sia-siakan. Cuman ketika kita strike terus-menerus, itu biasanya kita ingin cepat-cepat mengangkat ikan, cepat-cepat mengumpan, bahkan cepat-cepat strike hingga terjadi mocel atau boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuku Multilelep. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, bisa ditonton atau nanti nontonnya setelah yang ini. Pokoknya pantengin terus channel Kuku Multilelep ini. Saya akan bongkar pengalaman saya selama mancing supaya teman-teman pemula tidak terlalu parah kalaupun boncos, walaupun nanti step by step pengalaman yang akan berbicara. Nah, pada video ini saya ingin berbagi pengalaman ya, selama saya mancing bertahun-tahun ditemukanlah satu ilmu ya, satu ilmu atau pengetahuan tentang mancing ya. Saya sudah menemukan racikan umpan yang bagus, SN yang bagus, cara strike, dasar-dasar mancing, tetapi akhirnya lapak juga yang menentukan. Nah, penyebab boncos berikutnya yang ini adalah karena faktor lapak. Oke, jadi teman-teman sekalipun umpannya bagus, SN-nya bagus, kalau teman-teman tidak mendapatkan lapak yang bagus, maka hasilnya boncos. Bayangkan saya sudah menemukan racikan umpan dan SN yang bagus, tapi sering boncos karena lapaknya. Oleh karena itu, bagi teman-teman kalau menemukan lapak yang bagus, maka pastikan manfaatkan untuk meraih strike sebanyak-banyaknya. Misalkan teman-teman pada mancing, suatu mancing itu 2 kali kocokan. Kocokan yang pertama lapaknya bagus, sementara yang kedua lapaknya jelek. Maka kesempatan untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya jangan disia-siakan. Pastikan ketika mendapatkan lapak yang bagus, usahakan maksimalkan dapat ikan yang banyak supaya nanti pindah lapak teman-teman sudah mendapatkan ikan yang banyak. Nah, tetapi yang lebih idealnya itu andaikan dihadapkan 2 pilihan, mending mana? Lapak pertama bagus, yang kedua jelek, atau yang pertama jelek, kedua bagus? Kalau saya memilih yang kedua. Kenapa? Karena lapak kedua itu kalau kita mancing maka season pertama itu gak langsung naik ikan ya. Biasanya karena durasi waktu cepat, misalkan per 2 jam, maka saya yakin ikannya tidak akan naik semua. Sementara kalau kita mendapatkan lapak bagus yang kedua, itu ada sisa ikan yang banyak. Nah, kita bisa hantam, kita maksimalkan di sana. Nah, pengalaman saya pernah dulu lapak pertama jelek dan alhamdulillah lapak kedua. Sebelum ikan ditanam season kedua itu sudah banyak strike ya. Tapi karena yang pertama itu sangat sedikit ya, saya full itu ya, sekitar 1 jaman season kedua ini terus menerus strike tapi tidak terkejar. Kenapa? Karena yang pertamanya sangat jelek sekali. Saya hanya mendapatkan sekitar 5 ikan, yang keduanya saya mendapatkan 40 ikan, 45 ikan. Nah, tapi yang lain itu ada yang dapat 70. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa dalam mancing itu selain teknik dasar, keterampilan memancing, maka faktor yang tidak kalah menentukan berhasil atau tidak, boncos atau tidak, juara atau tidak adalah faktor lapak. Nah, kalau di tempat saya mancing biasanya itu 3 kali kocokan. Nah, ini mengantisipasi supaya adil ya, semua orang kemungkinan besar mendapatkan lapak yang rata ya. Jadi 3 kali kocokan ini supaya setiap orang mendapatkan lapak yang rata. Nah, tetapi bagi teman-teman, karena menurut saya selain faktor keterampilan dan keahlian, memancing juga faktor keberuntungan. Oleh karena itu, teman-teman mindsetnya harus tepat, harus pas, harus benar. Bagaimana mindset yang benar? Bahwa mancing itu adalah menyalurkan hobi, yang menghilangkan kepenatan karena rutinitas kerja,
maka saatnya teman-teman melampiaskan di pemancingan dengan cara meluapkan supaya kita bisa menyalurkan hobi, akhirnya bahagia. Mindset yang harus ditekankan itu adalah bukan juaranya, tapi kenyamanan, kebahagiaan saat memancing. Ya, kalau target kita juara, nanti khawatir ketika tidak mendapatkan juara kita kecewa. Maka, kalau mindsetnya menyalurkan hobi, menyalurkan kepenatan, maka adapun juara itu adalah bonus. Ya, tetapi setidaknya, walaupun faktor lapak ini menentukan, tapi teman-teman harus menyediakan persiapan yang matang. Ya, umpannya harus bagus, SN-nya harus bagus, jorannya sudah siap. Nah, tinggal lapak yang berbicara. Mudah-mudahan ketika semua persiapan sudah maksimal, kita mendapatkan lapak yang bagus supaya hasilnya mantap. Oke, teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketika memancing terus boncos, ya, padahal umpannya itu sudah bagus, SN-nya sudah bagus, maka teman-teman harus selektif, harus bisa berpikir rasional, jangan sampai menyalahkan, oh ini gara-gara umpan, ini gara-gara SN. Ya, kalau tentang umpan dan SN bagus atau tidaknya itu tidak diukur dari juara, ya, tapi diukurnya itu dari ngentrik dan ikan mau makan atau tidak. Ketika teman-teman lempar umpan terus ikan datang, kemudian mau makan umpan kita sampai tenggelam, itu sudah bagus umpannya, itu SN-nya sudah cocok, ya. Nah, kalau umpan bagus sekalipun, SN bagus, tetapi lapaknya jelek, itu bisa jadi bukan karena umpannya, tapi karena lapaknya. Nah, di sini pentingnya evaluasi. Nanti teman-teman, oh ternyata soalnya banyak terjadi dulu pengalaman saya waktu awal-awal memancing, ya. Minggu pertama itu umpan dan SN sudah bagus, ya, udah bagus. Kemudian saya coba lagi mancing, ternyata kalah. Saya berpikir, oh ini umpannya, ya. Umpan yang bagus itu adalah umpan yang konsisten juaranya. Ternyata tidak seperti itu. Umpan yang bagus, SN yang bagus, kemampuan dasar memancing yang handal, itu bukan penyebab juara. Tetapi juara itu adalah perpaduan antara umpan, SN yang bagus, peralatan mancing yang cukup, dan lapak yang menentukan. Oke? Nah, bagaimana kiat-kiat mendapatkan lapak yang bagus? Ini tidak bisa ditentukan oleh kita. Kenapa? Karena setiap pemancingan itu kan dikocok. Ya, karena dikocok kita tidak tahu, ya. Tetapi setidaknya bagi teman-teman yang pertama atau baru memancing di suatu kolam, maka teman-teman harus bertanya ke orang-orang yang sering mancing di sana atau ke panitia. Tanyakan kepada panitia, biasanya lapak mana yang sedang bagus? Apakah lapak 1, 2, 3, 10? Tanyakan. Ketika panitia sudah ngasih tahu, oh ini lapak ini yang bagus, maka tanyakan detailnya di sebelah mana, titik ngumpul ikannya sebelah mana, ya. Karena bukan hanya lapak yang harus kita tentukan, tetapi posisi ikan, ya. Inilah keunikan mancing ikan mas harian itu. Tidak seperti mancing ikan mas liar atau mancing ikan liar. Jadi kecenderungan ikan di kolam itu ya berkumpulnya di satu titik. Ya, saya sering mengalami, bayangkan hanya beda 1 jengkal atau bahkan setengah jengkal atau bahkan 1 senti saja, saya tidak tepat melempar di tempat ikan ngumpul, ikannya nggak makan. Bayangkan. Jadi ketika kita sudah menemukan titik itu, maka konsisten harus tetap di lapak itu, di titik itu. Andaikan melempar tidak pas, lebih baik cabut kembali, ganti umpan yang baru, lempar lagi. Kenapa? Karena karakteristik ikan di kolam itu menginginkan umpan pas di titik tempat ngumpul ikan. Ya, ini juga karena bisa jadi
faktor lapak, biasanya ikan itu ngumpul di tempat yang ada lumpur ya. Kalau lapak itu ada lumpurnya, biasanya ikan berkumpul banyak. Sekalipun teman-teman punya bandul yang bagus ya, kalau lapaknya tidak ada lumpur, tempat ikan ngumpul, maka tidak akan berpengaruh. Saya pernah mengalami, bayangkan ya, hanya satu lapak saja yang bagus, ditanam 50 kilo, yang lain cuma dapat 2 ekor, 3 ekor, paling banyak 5 ekor, berkumpul di satu lapak saja. Ternyata ya itu kolamnya berubah, lumpurnya hanya bertumpuk di satu lapak, hingga akhirnya ya dia yang juara. Orang lain hanya melongo, dia saja yang terus strike ya. Nah, jadi bagi teman-teman jangan pesimis ya. Kalaupun terjadi kalah, boncos, itu bukan hanya faktor umpan, esen, juga keterampilan memancing, tapi bisa jadi faktor lapak. Oleh karena itu, nah untuk lapak ini kita tidak tahu, hanya saja ketika menemukan lapak yang bagus, manfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa juara. Ambil ikan sebanyak-banyaknya di lapak itu, kesempatan, jangan sia-siakan. Cuman ketika kita strike terus menerus, itu biasanya kita ingin cepat-cepat mengangkat ikan, cepat-cepat mengumpan, bahkan cepat-cepat strike hingga terjadi mocel atau boncos. Hati-hati, ketika satu kali boncos pada ikan yang sedang berkumpul, itu bisa mengakibatkan ikannya pada kabur. Ini pun pernah saya alami. Bayangkan ikan sudah ngumpul, banyak gelembung. Nah, karena saya itu ingin cepat-cepat dapat banyak ya, itu belum matang strike-nya, mocel satu, saya lempar lagi, udah hilang. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman pemula, matangkanlah umpannya, temukan umpan yang terbaik, esen yang terbaik, kuasai teknik dasar memancing. Nah sisanya bismillah ya. Ini tentang lapaknya, maka kita tidak tahu kita dapat lapak yang mana. Oke, demikian, saksikan video-video lain di channel Kuku Multilorp ini. Dan bila teman-teman merasakan manfaat dari keberadaan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya saya semangat untuk membuat video-video dan saya semangat untuk menyebarkan informasi dan ilmu seputar mancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.